PT PLN Persero Unit Lampung Utara terus konsisten mengedukasi dan menghimbau pelanggan terkait pemasangan instalasi dan penggunaan listrik. Himbauan ini disampaikan langsung oleh Edo Septian, mewakili Kepala PLN Area Lampung Utara pada Jumat 23 April 2021. Edo menanggapi terkait maraknya kasus pencurian KWH listrik, penyambungan langsung dari jaringan ke instalasi, ketidaksesuaian identitas pelanggan, serta pemakaian daya listrik yang tidak terdaftar pada data induk merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan instalasi listrik secara langsung dan dikenakan tagihan biaya yang disesuaikan dengan jumlah pemakaian. Untuk memberantas aksi pencurian listrik, PLN menempuh dengan dua cara, yaitu secara teknis dan non-teknis. Secara teknis, PLN melakukan pemeriksaan rutin meteran mencatat konsumsi listrik yang biasanya terdapat pada bangunan pelanggan secara acak. Sementara itu, di sisi non-teknis, PLN terus memberikan edukasi pada masyarakat untuk menggunakan listrik secara resmi. Tak hanya itu, PT PLN Unit Lampung Utara juga menghimbau kepada pelanggan yang ingin melakukan pemasangan listrik, sebaiknya memasang dengan jalur resmi. Selain legalitas yang jelas, PLN juga menjamin pemasangan secara resmi mengurangi resiko bahaya kebakaran akibat korsleting listrik yang dipasang secara ilegal. Pak, kalau untuk terkait pencurian listrik kan macam-macamnya Pak. Nah, tapi kalau di pelanggan dia itu tidak ada KWH meternya, dia cuman pakai kabel sama MCB aja. Nah, itu termasuk dalam pelanggaran 4, yaitu pelanggaran bahwa ditemukan pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah atau oleh bukan pelanggan. Nah, ini termasuk pelanggaran P4 ini antara lain menyambung langsung dari jaringan kita yang jaringan tegangan listrik ke instalasi pelanggan. Nah, itu termasuk bukan pelanggan. Terus pelanggan yang sudah tidak sesuai antara identitas pelanggan, nah itu juga termasuk P4 Pak. Terus pemakaian tenaga listrik tidak terdaftar di dalam data induk langganan PLN. Nah, terus pemakaian tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P3. Nah, jadi yang seandainya pelanggan yang di lokasi kalau tidak ada KWH meter, terus dia ngambil langsung dari jaringan kita langsung ke rumah dia, itu termasuk golongan P4. Pun sanksi yang dikenakan ke pelanggan itu bongkar rampung Pak, mulai dari kabel yang udah disadap, dari kabel PLN sampai ke instalasi milik pelanggan. Nah, itu kita bongkar rampung. Pun juga sanksinya mereka akan dikenakan biaya tagihan susulan oleh PLN. Selama dia pakai gitu ya? Bisa kita ukur arus pemakaiannya berapa, bisa kita urus penampang kabelnya juga, bisa gitu Pak. Jadi intinya sanksi yang dikenakan pembayaran TS dan pembongkaran rampung, sehingga pelanggan tidak menikmati karena dia memang bukan pelanggan dari PLN. Seperti itu. Jadi untuk hukumannya itu sendiri, pelanggan di lapangan yang mencuri listrik tadi itu untuk petugas PLN di lapangan diputus rampung, sehingga pelanggan di sana tidak menikmati listrik yang seharusnya dinikmati kan, karena dia tadi mencuri listrik Pak. Seperti itu. Pun juga nanti kalaupun seandainya itu ada biaya PDOTL terkait tagihan susulan yang harus dibayar akibat dia mencuri listrik tadi Pak. Itu yang harus hukuman yang diberikan, atau merupakan pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal, dapat sanksinya seperti itu Pak. 13. Kita sendiri dengan nama siapa Bang? Edo Pak. Edo. Di sini selaku apa Bang? Staff di sini Pak. Tetap. Dari kepala TL-nya lagi rapat Pak? Lagi rapat. Oh ya, diwakili oleh Bapak ya? Oh, ya. Ada lagi tambahan Pak? Terkait dengan pemberitaan yang ada di media sosial Pak, PPP Pak, diduga salah satu warga mencuri situ atau ada listrik yang ada di Kecamatan Barat. Tindakan-tindakan apa dari PLN yang harus dilakukan? Jadi gini Pak, berdasarkan dengan Perdir 008Z 2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik terkait pencurian listrik itu sendiri, ada di pelanggaran Pak, pelanggaran di golongan 4, golongan 3, bisa di golongan 2.
Nah, untuk pelanggaran golongan 2 ini ialah merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya, Pak. Mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Jadi, maksud dari itu yang dilakukan biasanya itu untuk pemutusan sementara, Pak, atau pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan, dan pembayaran biaya PDOTL lainnya. Nah, itu yang dilakukan PLN, Pak Sar. Apa lagi, Pak? Kalau hukumannya Pak? Hukumannya itu pelanggan dikenakan pembongkaran rampung, Pak, terus disuruh pembayaran TS. Langkah-langkah apa Pak yang harus diambil dari PLN? Langkah-langkah yang diambil PLN yaitu kita biasanya menerjunkan tim PDOTL, Pak, untuk pemeriksaan biasa ke lapangan. Nah, tim PDOTL ini biasanya di lapangan itu memeriksa, Pak, sesuai dengan SOP mereka. Pun kalau memang terjadi sebuah pelanggaran di situ, biasa mereka buat berita acara dituangkan itu termasuk pelanggaran apa. Seharusnya pelanggan setelah mendapatkan berita acara, terus pelanggan datang ke kantor, Pak. Kita jelaskan bagaimana pelanggarannya, kesalahan-kesalahan si pelanggan itu apa, dan kita kasih tahu kesalahannya itu di mana, dan kita memberikan TS. Nah, dan pun juga di lapangan kalau memang terjadi sebuah pencurian listrik nih, Pak, itu yang dilakukan yaitu pembongkaran rampung, Pak. Misalnya dia mencuri nih, Pak, kita bongkar rampung. Itu udah sesuai dengan standar yang ada di Perdir kita, Pak. Gitu. Untuk sanksi hukumnya. Dari Lampung Utara, Pario, Buana Informasi melaporkan.